Shalom, selamat malam, salam sehat. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita boleh mengalami perjumpaan pada malam hari ini. Tentu ada sukacita, ada penghiburan, ada semangat yang baru yang selalu kita alami dalam hidup ini ketika kita senantiasa mencari Tuhan, menyandarkan diri, mengandalkan Dia dalam hidup dan kehidupan kita setiap hari. Mari kembali bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa, kita sehati dalam doa pada malam hari ini. Untuk itu, kami mengajak, mari kita menaikkan pujian syukur kita. Tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah, pasal 2 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-26. Mari kita berdoa memohon penyertaan Roh Kudus. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Kami percaya firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan hidup dan kehidupan kami. Malam ini kembali kami bersekutu sehati dalam doa, bersama dengan seluruh saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus. Malam ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon ya Roh Kudus, hikmat, kekuatan, pengertian untuk memahami akan firman-Mu pada malam hari ini, dan kekuatan di dalam melakukannya. Berkati hamba-Mu Tuhan, dalam memberitakan firman-Mu malam ini, seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Pengkhotbah 2 ayat 17-26. Firman Tuhan berbunyi, "Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala sesuatu yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab
Kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan, dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang yang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada malam hari ini berangkat dari firman Tuhan yang menjadi pembacaan kita, yakni menikmati hidup. Menikmati hidup. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang menjadi ukuran bahwa seseorang atau kita menikmati perjalanan hidup dan kehidupan kita? Mungkin kalau ditanyakan kepada masing-masing kita, tentu ada hal yang menjadi ukuran-ukuran ideal yang selayaknya atau sepantasnya yang dinamakan bahwa inilah yang disebut dengan menikmati hidup. Dan kecenderungan hal-hal yang ideal itu adalah bersumber dari apa yang bisa membahagiakan kita. Kecenderungan yang namanya menikmati hidup adalah ketika kita berhasil dalam sebuah perjuangan atau mencapai apa yang menjadi target atau rencana-rencana dalam menjalani kehidupan ini. Menikmati hidup ketika kita tidak mengalami pergumulan. Selalu ada sukacita. Menikmati hidup ketika canda dan tawa menjadi sesuatu yang begitu dominan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita pengkhotbah syarat dengan begitu banyak pesan hidup. Namun kita mendapati dari tulisan yang disampaikan oleh Salomo ini, ternyata ada begitu banyak ungkapan atau kata-kata yang bernada pesimis, yang bernada dan mengungkapkan yang namanya kesia-siaan. Konon bahwa kitab pengkhotbah ini ditulis ketika usia sang penulis sendiri sudah berada pada usia yang sudah lanjut. Mungkin ini melahirkan sebuah perenungan yang mendalam dari Raja Salomo. Apa sih arti hidup ini? Apakah selama ini saya telah menikmati kehidupan dengan berbagai prestasi, dengan berbagai kenikmatan-kenikmatan duniawi? Namun kalau dalam kitab pengkhotbah ini, kita mendapati ada begitu banyak seakan-akan nada-nada pesimis yang diungkapkan dengan kata kesia-siaan. Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, ada pesan yang ingin disampaikan oleh Raja Salomo berangkat dari perenungan atau pemaknaan tentang bagaimana ia menikmati kehidupan ini. Pastor Henry Nouwen, ini sebuah kisah yang menarik, adalah seorang dosen di Universitas Harvard, Amerika, yang sering menjadi pembicara dalam seminar di kalangan orang-orang terpelajar pada waktu itu. Namun akhirnya ia meninggalkan semua kegiatan itu dan mengabdikan dan memberi diri, waktu, pikiran, dan potensinya untuk melayani orang-orang yang mentalnya terbelakang di Belanda. Sampai ia meninggal di sana, Pastor Henry Nouwen
memilih untuk menghambakan dirinya kepada Kristus dan tidak menerima pujian duniawi atas prestasi akademik. Nah, saudara-saudara, hal yang sama juga tentunya dirasakan oleh Raja Salomo. Yakni, ia menilai semua hal yang dulu menjadi kebanggaannya telah dianggapnya sia-sia. Raja Salomo adalah seorang raja yang kaya raya, terkenal, berhikmat, serta telah menikmati semua keindahan dalam dunia ini. Kalau kita mulai pembacaan kita dari ayat 1 sampai 10 tadi, itu nyata sekali di situ. Akan tetapi, baginya menikmati hidup bukanlah terletak pada harta yang berlimpah, keberhasilan mencapai prestasi tertentu, menjadi orang terpandai di dunia, melainkan berdasarkan pada anugerah yang diberikan Tuhan untuk dapat menikmati pahit manisnya hidup ini. Dalam pembacaan kita tadi dalam ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Sebab semua usaha yang dilakukan manusia dengan susah payah untuk meningkatkan keadaan hidupnya, taraf hidupnya menjadi lebih baik pada akhirnya akan sia-sia karena ia tidak akan membawa keberhasilannya itu, kesuksesannya itu, kekayaannya, materinya itu setelah ia meninggal. Nah, saudara-saudara, manusia yang berjuang untuk menjadi lebih kaya, pada akhirnya kekayaan yang dikumpulkannya itu akan diambil oleh orang lain yang tidak layak menikmatinya. Kita banyak melihat pengalaman-pengalaman seperti itu. Dengan kata lain, Tuhanlah yang menentukan siapakah yang akan menikmati hasil kerja keras orang tersebut. Banyak orang, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam hidupnya menetapkan sasaran tertentu, target tertentu untuk dicapai sebagai syarat sebuah keberhasilan. Tetapi ketika tidak dapat meraihnya, ia menjadi orang yang sangat kecewa, putus asa dan sedih, dan menganggap Tuhan tidak adil. Sebaliknya, ada beberapa orang yang mampu menikmati hidupnya meskipun ia tidak sukses. Nah, bagaimana dengan kita? Saudara-saudara, kembali dalam pembacaan kita tadi, kita mendapati ungkapan-ungkapan yang penuh hikmat yang disampaikan oleh Salomo. Saya bacakan bagi kita semua pada malam ini. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayanya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Dengan kata lain, kenikmatan hidup hanya ada di dalam Allah. Kenikmatan menjalani hidup hanya ada ketika kita dikenan oleh Allah. Saya yakin kita bisa memahami perkataan ini. Di dalam Allah dan dikenan oleh Allah. Inilah kunci bahwa kita bisa menikmati kehidupan kita. Saya teringat dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 15. Bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menghasilkan buah ketika kita sebagai ranting melekat kepada pokok anggur. Tentunya ini sangat selaras senada dengan apa yang menjadi pengalaman oleh pengkhotbah atau Salomo dalam pembacaan kita tadi. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menikmati hidup, mari menjadikan kehidupan kita untuk semakin dikenan oleh Allah. Mari menjadikan kehidupan kita, keluarga kita, persekutuan kita di dalam Dia, di dalam Allah. Hanya dengan demikian, kita sungguh dapat menikmati kehidupan itu. Dan hal yang lebih daripada itu juga adalah, hanya di dalam Allah, hanya di dalam Dia, kita memperoleh keselamatan. Kita memperoleh kehidupan yang kekal.
luar biasa ketika kita hidup di dalam Tuhan dan semakin dikenal Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Mari menjadi pribadi, mari menjadi keluarga yang senantiasa dikenal oleh Allah, agar kita dapat menikmati kehidupan ini, terlebih anugerah kehidupan kekal di dalam Kristus. Roh Kudus menolong, memberikan tuntunan dan kekuatan bagi kita. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita satu dalam doa syukur malam ini. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur. Kebenaran firman-Mu boleh menjadi bagian kami. Kami merindukan untuk dapat menikmati kehidupan yang Kau anugerahkan. Dan hanya di dalam Engkau, tinggal di dalam Engkau, dan menjadi pribadi yang dikenal oleh Tuhan. Hanya dengan demikian kami dapat menikmati hidup dan kehidupan ini. Karena di dalam Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami, ada keselamatan, ada kehidupan yang kekal, ada jaminan yang pasti, penyertaan-Mu dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Tuntun kami ya Roh Kudus, untuk senantiasa merenungkan, terlebih juga melakukan akan firman-Mu dalam hidup kami, dan di tengah-tengah keluarga dan persekutuan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kerendahan hati juga kami mohon penyertaan dan pimpinan-Mu dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Dan juga bersama-sama dengan keluarga kami. Anugerahkan hikmat dan kekuatan, kesehatan senantiasa. Pergumulan bersama dalam menghadapi pandemik ini belum berselesai ya Tuhan. Tapi kami percaya, Engkau menutup bungkus kehidupan kami, diri kami, dengan kasih-Mu Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami terus mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini bergumul oleh karena kelemahan tubuh atau sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah, yang bergumul oleh karena masalah-masalah ekonomi, yang bergumul oleh karena beban-beban kehidupan yang saat ini terjadi dalam kehidupan mereka. Apa itu dalam hal relasi dengan keluarga, relasi dengan orang lain, yang tentunya menjadi persoalan dalam kehidupan kami. Juga ya Tuhan, pergumulan untuk hal yang terbaik dalam hidup ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidup dan kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Karena hanya di dalam Engkau kami memperoleh sukacita, hikmat dan kekuatan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami pada malam hari ini juga. Dalam waktu istirahat tidur malam kami. Lindungi dan peliharakan kami. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam persekutuan sehati dalam doa, dalam Minggu Prapaskah yang keempat ini. Mari terus bertekun dalam mencari wajah Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada firman Tuhan yang kembali sia-sia. Shalom, salam sehat, tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini, dan Bongi Melo.